warisannya orang-orang Yaman dikumpulkan, di antaranya karangan daripada Syekh Muhammad bin Umar Bahrak Al-Hadiqatul Aniqah. Semoga dengan membaca ini kita mendapatkan banyak ilmu dari beliau. Pastinya setidaknya kita mendapatkan barokah daripada apa yang disampaikan, yang ditulis oleh beliau di dalam kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Bab tis'ah, bab yang ke-7. Ini bab menjelaskan sesuai bab yang ke-9 sebagaimana namanya. Maka di bab yang ke-9 ini beliau Syekh Muhammad bin Umar Bahrak membawakan hadis 9. Hadis yang dimana jika 9 dilakukan oleh seseorang, maka seseorang akan mendapatkan 9 pula. 9 hal yang berdampak kepada 9 hal. Yaitu hadis ruwiya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadatsa fin nasi tis'atu asya, jika terjadi kepada para manusia 9 hal ini, kanat ma'aha tis'ata asya, maka ada yang terjadi gara-gara 9 hal ini 9 hal pula. Yang pertama, idza kathura zina kathura mautul fuj'ah. Jika banyak terjadi perzinaan di dunia, jika banyak terjadi perzinaan di satu tempat, satu daerah, satu kota, satu wilayah, maka enggak lama Allah akan kasih balak daripada banyaknya zina adalah banyaknya mati mendadak. Kita baca hadisnya semua, kemudian kita jelaskan penjelasan sesuai Imam Muhammad Bahrak. Yang kedua, idza mana'uz zakah, jika ada suatu kaum, suatu wilayah mencegah mengeluarkan zakat wajibnya mereka, mana'ahumullahul qatra, maka Allah akan mencegah pula dari mereka hujan-hujannya. Mau hujan rahmat yang akan Allah tahan daripada seorang atau suatu kaum yang menahan sesuai dengan mereka menahan daripada zakatnya. Yang ketiga, wa idza taffaful mikyal, jika ada suatu kaum mempermainkan daripada timbangan kerjaannya, yang pekerjaannya menggunakan timbangan dengan gram ataupun yang lainnya, ukhidhu bis-sinin, maka Allah akan berikan dampak kepada wilayah yang di wilayah itu orang amanah enggak ada, yang dagang, yang mana dagangannya menggunakan timbangan di dalam dagangannya tapi enggak menggunakan amanah, beling, main kotor, jelek, tidak kenal haram kepada timbangan, maka Allah akan kasih yang namanya qahad. Sinin adalah qahad, yaitu paceklik, hujan enggak hujan, Allah enggak bakal tumbuhkan daripada buminya tumbuh-tumbuhan, mau hujan ataupun enggak hujan. Itu balak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa idza jaru fil hukmi, jika ada suatu wilayah menyebar luas dalam kezalimannya, terutama kepada para pemerintahannya, baik pemerintahan setempat atau pemerintahan yang umum, maka ammahumuz zulmu wal udwan, Allah akan kasih balak gara-gara kezaliman dibiarkan, adalah kezaliman demi kezaliman akan terjadi di daerah itu. Kemudian permusuhan demi permusuhan akan terjadi di daerah itu. Ya, satu sama lain akan Allah buat gontok-gontokan, muslim sama muslimnya gontok-gontokan, mukmin sama mukminnya gontok-gontokan, yang di atas sama-sama di atasnya gontok-gontokan. Kenapa? Karena pembiaran terhadap kezaliman di dalam hukum, di dalam pengadilan dan lain sebagainya. Yang kelima, wa idza naqadul ahda sallatallahu alaihim aduwahum, jika ada suatu kaum yang mereka itu suka berbohong daripada janjinya, ya, suka berbohong dengan janji, lepas janji, tidak tepat janji, sallatallahu alaihim aduwahum, niscaya Allah akan berikan dia sultan, raja, pemimpin yang akan jadi pemusuhnya mereka. Akibat dari apa? Daripada mempermainkan janji. Maka seorang muslim tidak sepantasnya untuk bermain-main dengan janji. Al-wa'du dainun, disebutkan oleh makalah,
hutang itu adalah janji, yang mana janji itu harus dibayar. Kalau enggak, maka akan terjadi yang namanya Allah berikan suatu kepemimpinan di satu daerah, yang kepemimpinan itu akan menjadi musuhnya mereka sendiri. Akhirnya kezaliman demi kezaliman tidak akan pernah berhenti, karena rakyatnya, masyarakatnya, muslimnya, muslimahnya, mukminnya, mukminahnya tidak pernah memperhatikan janji, ngenteng no janji, yang anggap janji itu sekedar omongan yang nggak perlu ditepati. Yang keenam, wa idza tarakul amra bil ma'ruf, jika ada orang kaum wilayah sudah mulai meninggalkan amar ma'ruf, ngajak kepada kebaikan, sudah mulai cuek, yang penting saya sholat, anak istri biarno, tetangga saya cangkuran biarkan, nggak ada urusan sama saya, lepas sama ma'ruf. Utribat alaihim umuruhum, ittarabat alaihim umuruhum, maka keadaan urusan-urusan suatu kaum yang lepas daripada amar ma'ruf nahi mungkar akan Allah buat kalang kabut. Allah akan buat kalang kabut, keadaannya nggak normal, sedikit-sedikit bencana, sedikit-sedikit tenang, sedikit-sedikit musibah lagi, sedikit-sedikit kacau lagi, terus begitu. Kenapa? Karena meninggalkan daripada amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Yang ketujuh, wa idza tarakun nahya 'anil munkar, jika ada suatu kaum meninggalkan nahi mungkar, mengajak melarang orang untuk tidak melakukan kemungkaran. Ya, membiarkan orang minum khamr dibiarkan padahal saudaranya, padahal fulannya, padahal ada kemampuan dia untuk negor karena dia lebih tua, yang didegor lebih muda, atau dia punya kemampuan untuk lapor ke RT-nya tapi dia diem aja. Dia mampu lapor ke RW-nya tapi dia diem aja. Mampu menggerakkan teman-temannya untuk lapor masalah ke aparat tapi dia biar aja. Karena nahi mungkar itu nggak harus kita turun tangan. Ya, di dalam Islam juga diajarkan siasah. Siasah itu apa? Berpolitik, berstrategi. Wah, ini kalau saya tegur langsung bisa bunuh-bunuhan, ya jangan ditegur. Ini kalau saya tegur langsung bisa pukul-pukulan, jangan tegur langsung. Tapi cari cara, ya apa caranya, tujuan nahi mungkar itu ada. Lewat RT, lewat RW, lewat fulan, terserah. Pasti kalau orang ada niatan untuk jalannya Allah, Allah akan buka jalannya untuk dirinya. Maka yang dikatakan man fataha lillahi baban wahidan. Siapa orang yang fataha membuka lillah untuk Allah baban wahidan minal khair, satu pintu daripada kebaikan, fatahallahu alaihi sab'ina baban minat taufiq, maka Allah akan buka buat orang yang niat baik satu pintu. Saya tak fokus tahajud, ya apa caranya saya bisa tahajud? Niat. Maka gara-gara niat tahajud, maka ada 69 kebaikan yang bukan tahajud Allah ikutkan gara-gara niat tahajud yang baik. Nikmat jadi orang muslim umat Nabi Muhammad SAW. Nikmat jadi orang mukmin umatnya Nabi Muhammad SAW. Satu niat baik yang ikut 69. Nah, kalau kita orang ditakdirkan 70 amalan baik kita lakukan, kemudian kita niat yang kedua, setelah 3 tahun kita niat yang kedua, sekarang saya fokus masalah ke ini, akan ikut 70 lagi ikut, daripada taufiknya Allah Subhanahu wa taala, hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada nahi mungkar, harus dengan cara apapun, pastinya dengan cara-cara yang diatur oleh syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, wa idza qata'ul arham, jika ada orang, suatu kaum, suatu wilayah mulai putus silaturahim, apalagi bangga putus silaturahim, apalagi antara Bani A dengan Bani B, ya kembar-gembor pasang status bangga-banggaan, kalau kami lagi nggak sapa-sapaan, kalau kami hari raya sudah gak mau saling datang, fal'iyadzubillah. Apa cobaan dari Allah, balah dari Allah? Ju'ilatil amwalu bi'aidil asrar. Kaum yang seperti ini, yang gak memperhatikan silaturahim, kaum yang seperti ini, kaum yang suka mutus silaturahim, maka Allah akan jadikan orang-orang kaya mereka penjahat semua. Ya, kalau bahasa sekarang mafia, yang megang fulus mafia semua, juragannya mafia semua, yang megang kendali kota mafia semua. Kenapa? Dampak daripada kita sendiri. Kenapa? Jangan-jangan di daerah itu adalah daerah yang tidak memperhatikan silaturahim, ngeremehkan silaturahim. Maka Allah kasih bala, harta-hartanya mereka dikendalikan sama orang-orang jahat, orang-orang yang jelek. Yang terakhir, yang ke-9,
Wa idzartakabul maharim, jika ada suatu kaum mulai melakukan daripada keharaman dengan santai, melakukan keharaman dengan tenang, melakukan keharaman dengan terang-terangan, gak malu lagi sama anak sama istri, gak malu lagi sama tetangga, cuek apalagi bangga, maka Allah akan kasih bala yang namanya torokot humul alfad, yaitu Allah akan berikan kepada dia penyakit demi penyakit kepada suatu kaum. Ini 9 bala yang turunnya kepada suatu kaum ya. Kalau jaminan orang yang melakukan 9 hal bisa imbas negatifnya, dampak negatifnya kepada kaum semuanya, maka kepada keluarga kita yang kecil lebih gampang Allah turunkan. Maka penyakit-penyakit, balak-balak yang Allah siapkan ini akan gampang untuk Allah turunkan kepada kita pribadi. Kalau ada kaum kecil di satu kota semarak melakukan satu di antara 9 hal ini, semarak, terang-terangan, yang ngelihat nggak amar ma'ruf, nggak nahi mungkar, yang ngelihat cuek, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri urusannya, neraka-nerakanya, dia menganggap dirinya paling masuk surga, maka kaum yang kecil ini mungkin 10% akan mengenakan balak mereka kepada satu wilayah, satu daerah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apalagi pelakunya, hatinya Allah akan kasih balak. Keluarganya yang cuma kecil akan Allah kasih balak, dirinya sendiri akan Allah kasih balak sesuai dengan perlakuan yang dia lakukan dan sesuai dengan ancaman balak yang telah Allah ancamkan kepada pelaku-pelaku tersebut. Sekarang Syekh Muhammad Bahrok memereteli daripada 9 ini. Yang pertama, wa amma man'uz zakah. Adapun orang-orang yang mencegah zakat, telah ada di ayat Quran. Banyak ayat Quran yang menjelaskan tentang zakat, mengajak kepada mengeluarkan zakat yang wajib, baik ataupun zakat yang sunnah, atau sedekah wajib, sedekah sunnah, mengelarang, mengancam orang-orang yang tidak mengerjakan zakatnya, tidak mengeluarkan zakatnya. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi dhahabin." Tidaklah ada seseorang yang memiliki emas, wala fiddatin, ataupun memiliki daripada perak, yaitu harta, kalau zaman sekarang uang, la yuaddi minha haqqaha, tapi orang yang punya harta emas, perak atau uang di zaman sekarang tidak menyalurkan daripada zakatnya, tidak mengeluarkan zakat yang telah diwajibkan kepadanya, illa idza kana yaumal qiyamati, maka kecuali kelak di hari kiamat, suhifat lahu safaih min nar, akan disodorkan kepada dia lembaran-lembaran api neraka, lembarannya terbuat dari api neraka, naudzubillah, fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam, maka dia akan dilemparkan ke neraka api jahannam bersama dengan lembaran-lembarannya. Yang kedua, fayuqwa biha jabhatuhu wa janbuhu wa dhahruhu, seluruh badannya, mulai dahinya, punggungnya, lempengnya, semuanya akan dimasukkan ke surga, ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini cobaan, ini bala untuk orang-orang yang menahan zakat, akan disetrika, fayuqwa, disetrika daripada setrikaannya neraka, mulai punggungnya, dahinya, lempeng, janab, semuanya akan disetrika dengan setrikanya api neraka. Kita bisa bayangkan setrika sekarang aja, kalau kita kena meloncotnya detik, kepeloncotan nih setrika detik aja, kita sudah teriaknya sak kampung. Mungkin kita sudah bikin status, tangan saya sakit begini, cuman sekedar kepeloncotan setrika manusia, listrik. Tapi ini setrika adalah setrikanya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Terus bagaimana kalau sudah setrika? Kullama barudat, setiap mulai dingin badan dari setrika, dilepas, badannya dingin lagi. Uidat alaihi fi yaum kana miqdaru 50,000 sana hatta yaqdiyallahu bainal ibad. Setrika lepas, ketika panasnya sudah habis, mendingin lagi, setrika lagi lepas, setrika lagi lah, sampai 50.000 tahunnya akhirat. Lain ya, 50.000 tahunnya dunia sama akhirat lain, bisa berjuta-juta tahun sampai Allah selesaikan urusan hambanya ada di
di alam akhirat. Naudzubillah, man'uz zakah, mencegah zakat itu sangat dilarang. Sedangkan kalau kita lihat zakat harta cuma 2,5%. 2,5 bukan 25%. 2,5. Kalau kita lihat zakat fitrah cuma 3 kilo beras. Kalau kita nabung dari sekarang berapa? Mungkin 100 rupiah. Setiap hari 100 sampai setahun punya kita kan 3 kilo. Ya. Naudzubillah, bagi orang-orang yang mampu ya. Ini bicara orang-orang yang pelit. Orang-orang yang pelit kepada Allah, bukan kepada manusia. Hadis yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Bahrok di dalam bab man'uz zakah, ma min ahadin, tidaklah ada seseorang, la yuaddi zakata malihi, yang tidak menyalurkan, mengeluarkan zakat hartanya, illa muthila lahu yaumal qiyamah, kecuali kelak akan Allah tampilkan, tamsilkan, munculkan, makhlukkan di hari kiamat. Allah akan munculkan makhluknya di hari kiamat, syuja'an aqra. Apa syuja'an aqra? Al-hayyatus sauda, ular hitam khusus untuk mengazab orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kita ngeliat ular yang ada versi dunia aja takut, di dalam kurungan pun takut, ngeliat video kadang-kadang kita takut, ngeri. Ngeliat ular versi dunia, bagaimana dengan ular yang Allah ciptakan khusus untuk ngazab? Ular yang Allah ciptakan khusus untuk ngazab orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Hatta yutawwaqa bihi fi unuki. Ular ini tidak akan pernah berjalan di atas daripada tanah, hanya akan berjalan di atas tubuhnya manusia. Jadi ular ini diciptakan untuk mengazab dan akan nempel ada di unuk, ya ada di lehernya, jadi di kalung. Jadi kalau mau nyaplok seenaknya, nyaplok, sakit, lepas, caplok lagi terus begitu. Kalau di manusia ini, di zaman hidup ini, ketika jasad punya ruh, ketika atau kapan siksaan itu pada puncaknya, seseorang akan mati. Sakit, muncak, sakit, tak kuat ya Allah, tak kuat, mati enak. Kenapa? Sakitnya berhenti. Tapi kalau di akhirat tidak ada yang mati, tidak ada yang mati. Kenapa? Rohnya yang diazab, bukan jasadnya. Disakiti tapi tidak mati-mati. Kita bisa bayangkan disayap 1, sakit 2, 3, 100 sayapan di tempat yang sama, tapi tidak putul-putul, tidak mati-mati tangannya. Naudzubillah, betapa sakitnya. Dan ini di akhirat puluhan ribu tahun seperti itu. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab, ma talafa malun fi barrin wala bahrin illa bihabsiz zakat. Tidaklah hancur harta-harta yang ada di bumi ataupun di lautan, nggak mungkin hancur kecuali hancurnya karena menahan zakat. Di dalam kitab salaf, di dalam majmu' kalam salaf para habaib dan para masyayikh al-muntasibina ilaihim, mereka menyebutkan cerita ada seorang habaib di Tarim yang bermargakan Al-Kaf, orang kaya, habaib orang kaya di zaman itu. Beliau kalau pulaan itu dari luar negeri itu kapal-kapalan, ya bukan kontaineran ini, sak kapal 2 kapal pulaannya beliau Al-Kaf ini. Kalaupun masyarakat pedagang-pedagang kaya-kaya yang lainnya, sak kapal bagi-bagi, 1 kapal pulaannya 10 orang. Nanti yang kapal ini pulaannya 15 orang, ada dewe-dewe. Habib ini saking kayanya, 1 Habib 2 kapal punya dia sendiri. Saking kayanya. Kemudian yom minal ayam, karena kapalnya kapal besar, jalannya lambat, isinya banyak. Kapal-kapal kecil ini negor, melewat, melihat kapal yang 1 ini sudah diambang daripada tenggelam. 2 kapal berjalan. Ditanya sama orangnya, kapalnya siapa ini? Kapalnya Habib Fulan Al-Kaf. Lu tetangga saya, lu Habib saya. Tapi sudah embas, pulang. Sampai di pelabuhan, mereka istirahat, besoknya datangi Habib Al-Kaf ini. Habib, a'zamallahu ajrak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lu kenapa? Khair insyaallah, alhamdulillah. Ada apa? Maafnya Habib, saya tidak sengaja kemarin melihat di tengah laut 2 kapal Anda jenengan pulaan 2 kapal. Iya betul, perjalanan ini 1-nya tenggelam. Punya saya? Iya. Tidak mungkin. Loh, ini bukan katanya, saya ingat sendiri. Sudah begini dan nakodanya sudah angkat tangan, tidak bisa di tengah laut kok. Dan ini zaman dahulu, kapalnya alal maujud apa adanya. Loh, saya ngelihat, Beb, tidak mungkin.
Kalau sampai harta saya itu tenggelam, berarti hadis ini salah. Tak labrak Nabi, tak marahin nama Madinah. Wahai Rasulullah, engkau mengatakan seperti ini seperti itu. Bingung ini orang. Ya wis, ditunggu aja. Kapan mau'idnya? Janjian datangnya kapan? Besok. Wah, sakota datang semua. Kenapa? Ada Habib ngelawan takdirnya Allah. Wong saya ngeliat pakai mata saya, kepala sendiri. Sudah tiap tenggelamnya tok. Sudah miring sudah. Tinggal tenggelamnya tok. Ditunggu. Subhanallah, seperti jam biasanya datang 2 kapal. Melongok ini orang yang saksi ini. Dikucek matanya. Kok 2? Dikucek lagi. Kok 2? Nahkoda yang kemarin sudah angkat tangan, sudah nangis-nangis, datang bawa bendera, bawa ini, nyiapkan alat untuk mendarat dan seterusnya. Bingung. Katanya Habibnya, "Sof, lihat. 2 kan? Tolakan saya tetap kan? Kapal saya tetap, tidak ada yang hilang." Tanya mana nahkoda? "Hei, nahkoda. Bukannya kemarin tenggelam?" "Iya, betul. Cuman wallahu a'lam bagaimana ceritanya yang awalnya sudah siap tenggelam tiba-tiba kembali dengan sendirinya. Biiznillah. Saya nggak tahu. Saya lihat di bawah nggak ada makhluk apapun dan saya nggak ada usaha untuk menyelamatkan. Nggak punya alat. Tapi subhanallah, ketika sudah kapal kembali ke seperti semula, kemudian mesin saya jalankan bisa jalan, ya saya jalan. Katanya Habib Al-Kaf ini disaksikan oleh orang-orang tarim saat itu. Ketahuilah Nabi SAW bersabda, "Ma halaka malun fi barrin au bahrin illa bihabsiz zakat." Tidak akan hancur dan binasa suatu harta baik di daratan ataupun di lautan kecuali nahan zakat. Dan saya Fulan bin Fulan Al-Kaf, demi Allah, mulai awal saya bekerja sampai detik ini zakat saya tidak pernah kurang, mungkin lebih zakat saya. Alhamdulillah, tahadzuan bi nikmah, dan ini karomahnya zakat. Bila ngomong ini bukan karomah saya, tapi ini karomahnya zakat. Sudah jelas-jelas saksinya banyak. Sak kapal ngomong ini sudah siap tenggelam. Yang mimpin kapalnya pun ngomong memang sudah siap tenggelam. Allah kembalikan biiznillah, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah dijamin oleh Allah. Makanya zakat ataupun sedekah itu adalah membuang kotoran harta, membuang daripada balaknya harta. Maka jangan nunggu zakat. Sedekah, zakat kecil kok. Sekarya apapun 2,5 itu nggak ada artinya. Apalagi kembali kepada muslimin, mukminin, ya. Apalagi kembali kepada orang-orang yang kita cintai. Ditambah lagi juga dengan sedekah yang sunnah, yaitu sedekah yang diajarkan, ya, baik setiap Jumatnya atau setiap waktu-waktu tertentunya. Nah, yang kedua setelah man'uz zakah adalah az-zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan pernah mendekati zina. Kenapa? Karena zina itu adalah kekejian yang dan sejelek-jeleknya jalan untuk melampiaskan syahwat adalah zina. Makanya Allah siapkan satu tandingan namanya nikah. Ya, dengan cara yang gentle. Laki menampakkan kelaki-lakiannya dengan datang ke orang tuanya, bawa mungkin apa adanya, dengan maaf-maaf fisik apa adanya, wajah apa adanya, harta apa adanya, membawa bendera keluarganya apa adanya, maju, gentle. Bukan gentle yang datang menjemput untuk malam mingguan, itu pengecut, itu jubun. Kenapa? Karena dia akan kembalikan dalam keadaan wallahu alam. Berapa banyak kejadian yang nggak diinginkan oleh orang tua terjadi di saat-saat seperti itu. Tapi kalau datang bawa harta, bawa lamaran, bawa mahar, bawa hadiah, dan benar-benar mengagungkan daripada orang perempuan, yaitu an-nikah, tidak dengan cara yang lain. Makanya jalan menuju perzinahan itu sebagaimana disamar-samar ada dia, nadratun wabtisamatun wasalamun wakalamun wa mau'idun walikau. Awal menuju perzinahan nggak ada orang ketemuan di embong, ayo zina, ayo bareng, nggak ada. Maaf. Kalaupun perempuan-perempuan nakal yang menjualkan diri, maaf, ada tawar menawar, nggak langsung-langsungan. Mbak, bener kerjaannya ini? Iya, kerjanya ini. Berapa? Ada tawar menawar, nggak ada langsung. Begitu juga zina yang halus ini. Nazratun, awalnya saling memandang. Loh,
perempuannya mau dilihat, yang perempuan juga ngomong, loh si lakinya mau ngelihat saya. Nazratun, delok-delokan, pandang-pandangan. Kata Nabi SAW, di dalam pandangan itu adalah ada daripada panahnya syaitan yang akan masuk, panah beracunnya syaitan yang akan masuk ke hatinya seseorang. Ya, fail daripada wajah perempuan walaupun menggunakan niqab sekalipun akan masuk di failnya dia. Kok kayaknya ayu ya? Kok kayaknya begini ya? Mulai ada fudul, mulai ada rasa ingin tahu. Iki motoe ini dari wajahnya. Ya pasuannya. Nazratun wabtisamatun, lewat lagi di tempat yang sama padahal rumahnya sebelah kanan, menggoe lewat kiri. Loro atuh iki, udah apa-apa. Kenapa? Demi ngelihat perempuan yang kemarin mau dilihat. Tapi kalau satu di antara dua saling menolak, ada laki ngeliati perempuan, perempuannya tidak mau dilihat, maka tidak bisa, jauh kepada perzinahan. Kenapa? Dilihat aja nggak mau. Atau kebalikannya, ada perempuan berani melihat orang laki, mungkin ganteng kayak, mungkin hartanya, mungkin sepeda motornya bagus, mobilnya atau yang lainnya, dilihat di mana perempuannya. Yang laki tidak mau melihat, maka ini jauh daripada pernikahan. Kenapa? Langkah pernikahan adalah nazratun. Yang kedua, hari kedua, minggu kedua, ibtisamatun, ada senyuman. Do kemarin delok-delokan, saiki monggo-monggoan, ada senyum lagi. Ada berarti ruang perzinahan semakin terbuka. Kenapa? Murah. Mereka delok tok gelem senyum. Si laki ngomong kepada si perempuan dalam hatinya, iki perempuan murah. Yang perempuan ngomong dalam hatinya, iki laki perempuan murah. Kenapa? Kemarin tak lihat, dia balas ngelihat. Kemarin dia tak senyumi, sekarang balas senyumi. Ibtisamatun, nadratun, wabtisamatun, wasalamun. Hari ketiga, minggu ketiga, ketemuan lagi di tempat yang sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam, nyuwun sewu, balas. Lakinya balas ke perempuannya, atau perempuannya digitukan balas waalaikumsalam. Dienakkan lagi suaranya. Mulai tambah kebuka bab zinahnya. Wow, ini gampang gitu. Paling rong minggu kena isan iki. Ya kan begitu. Kenapa? Tak lihat mau, tak senyumi bales, tak salami bales. Nadratun wabtisamatun wasalamun wakalamun. Di halte tak sengaja ketemu. Loh, mbak yang kemarin ya? Loh iya, mas yang kemarin ya? Ngomong wis. Iya, apalagi ijol-ijolan nomor IG-nya siapa? Namanya, terus Facebooknya ya. Nadratun wabtisamatun wasalamun wakalamun famau'idun. Yang kelima janjian. Mbak di halte ini setiap setiap minggu sore mesti saya antri di sini. Di titik ini minggu sore aku mulai. Kenapa? Janjian. Akhirnya gara-gara janjian ketemuan ngafe. Apalagi nanti naik tingkatannya. Yang terakhir liqa, pertemuan. Ayo ketemuan di kafe, mau. Ayo ketemuan di alun-alun, mau. Ayo saya tak rumah jenengan. Maaf, orang laki yang bukan halal datang ke rumahnya dia, bapak ibunya ngeliat tok. Oh laki baik-baik, la ilaha illallah. Duduk berdua di depan teras ataupun dimanapun. Naudzubillah min dzalik. Apa setelah liqa? Setelah menonton, setelah senyum menyenyum, setelah salam menyalam, setelah 6 ini, apa yang di ujung-ujungnya? Tidaklah berkholwat, tidaklah berduaan laki dan perempuan illa thalithuhuma syaitan, kecuali ada di tengah mereka syaitan. Ya, mungkin yang laki kurang ganteng sama si syaitan dikasih matanya madunya mata, ketok ganteng. Wah, ini si laki ini seger. Padahal hakikatnya enggak belas, kumus kalau perlu. Yang laki juga begitu. Mungkin si perempuannya biasa aja, tidak mengundang untuk syahwat, tapi matanya dikasih madu ala mata sama syaitan, sehingga ketok ya, sehingga tangannya, sehingga kakinya, sehingga setelah liqa apa? Enggak akan terjadi yang ketujuh kecuali zina. Kecuali berzina. Ini adalah 6 perjalanan perzinahan yang akan terjadi. Maka ini adalah bocoran untuk kita didik anak kita. Enggak gampang-gampang nyalami orang, enggak gampang-gampang salaman atau salam kepada orang. Apalagi perempuan sensitif. Kalau orang laki ya pernah nyentuh orang perempuan, sama orang perempuan pernah kesentuh sama orang laki, perspektifnya lain. Suami istri zaman sekarang terjadi nih, naudzubillah min dzalik. Seorang suami istri menikah, dapat setahun, ketemuan reuninya si istrinya. Kemudian ada anak nyeletuk, loh suaminya, loh kamu kan yang mantannya ini.
Oh iya, saya pernah cium dia pipinya kemarin. Dulu, bagaimana perasaan si laki? Lu bekas. Faliyadzubillah. Sensitif perempuan, hati-hati, jaga. Dibilang kolot, tidak ada urusan syariat, bukan kolot. Kalau kolot itu adat mungkin, tapi kalau kita jaga syariat. Tapi kalau kebalikannya, reunian si laki sekarang, si perempuannya ikut. Tuh fulan, itu ada mantannya si perempuan. Beda. Mungkin yang perempuan biasa-biasa aja. Karena orang laki hidupnya di embong, cobaannya banyak. Ini orang perempuan kok bisa kesentuh? Kok bisa kecium dulu? Kok bisa kerangkul? Kok bisa ke sepeda motoran? Kok bisa semalam hilang dari rumahnya? Faliyadzubillah. Gemeter suaminya. Waduh, bekas. Tapi kalau yang istrinya tidak akan ngomong suami saya bekas. Enggak. Paham ya? Jadi seperti itu harus, terutama yang punya anak perempuan harus dijaga. Ya, yang punya istri juga begitu harus dijaga. Enggak ada yang kita dibilang selamat kecuali ba'dal wafah. Kalau sudah mati baru selesai. Kalau belum mati, perjuangan belum selesai. Perjuangan itu diendingi dengan kematian. Adapun menang, kita nggak boleh euforia. Saya alhamdulillah 40 tahun saya menjaga diri dari zina. Sekarang saya menikah. Jangan euforia. Kenapa orang menikah zina ada kok? Apa dalam syariat Islam? Zani muhsan. Orang yang akan dirajam ketika dia berzina, padahal punya istri atau padahal punya suami, berzina, tidak ada. Maka orang yang menahan syahwat puluhan tahun kemudian dia menikah belum menang, belum. Kapan? Mati. Makanya disampaikan kalau ada istilah sabar ada batasnya, yaitu mungkin kalimat orang ketiga kepada kedua orang yang lagi bertikai. Tapi dalam kita agama Islam, kita sebagai orang Muslim, sabar tidak ada batasnya. Kalaupun dipaksa sabar ada batasnya, ada, yaitu sabar batas daripada kesabaran adalah kematian. Ada 10 tahun orang dicaci. Wih, nyebutkan satu kalimat mencaci, bully. 10 tahun orang ini sabar. Tahun kedua sabar. 3, 4, 5, 6, 9, 10 tahun sabar nggak balas. Tahun ke-10 plus 1 hari didukung ini orang. Yang bully dihajar. Loh kenapa kamu pukul saya? Kamu 10 tahun telah membuli saya. Pertanyaannya, pahala 10 tahun hilang apa enggak? Kan hilang. Kenapa? Karena dia nggak sabar dari bulian. Nah terus, percuma saya sabar. Sabar itu nggak ada batasnya. Sabar itu nanti ketika orang sudah meninggal, menerima pahala sabar harus selesai. Jadi nggak ada. Jangan nanti kita disetan-setan ini sabar ada batas sih. Bila sampai mening ini sikatan nggak ada. Ya. Orang ketiga boleh nasihati kita. Orang ketiga, fulan dolim kepada si fulan. Terus nak mari-mari. Yang didolimi diem. Kita sebagai orang ketiga ngomong sama si pelaku dolim, yang dolim, sabar anda batasin. Kita yang ngomong kepada orang yang dolim, bukan kepada orang yang sabar. Kalau ketemu orang yang sabar, sabaro, ojo mandek sabaro. Kenapa? Gak ada batasnya sabar. Jadi kalimat sabar ada batasnya untuk pelaku kedoliman. Tapi kalau orang yang mazlum, yang didolimi, tidak ada kata sabar, tidak ada batas untuk sabar. Harus selalu sabar sampai ajal menjemput. Nah, itulah zina. Ya, kalau menceritakan cerita zina, ya kalau kita lihat di kitab-kitab salaf yang dibaca ada di roha-roha para ulama, para habaib, para kiai-kiai kita, ya yang terkena musibah zina ini maaf bukan orang awam. Ya kena ya pantes orang awam. Bukan yang kita sholatnya bolong-bolong, ya pantes. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah seseorang daripada pekerjaan keji dan kemungkaran. Sholatnya bolong-bolong, terus dia zina, dia apa? No. Ya harus taubat. Cuman kita membahas, ya apa meneng sholatnya bolong-bolong. Yang diceritakan di kitab salaf ini kalau Al-Fakir buka di HP-nya Al-Fakir, babuz zina. Saya mencari cerita zina, ulama semua yang zina. Ya. Ada ulama Bani Israel digoda perempuan begini berzina, kemudian pindah agama. Ulama sampai ulama zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekelas ulama yang sholatnya mungkin jadi imam ribuan daripada umat dan juga santri-santrinya kena zina, kena. Maka kita sebagai orang yang biasa-biasa aja, santri tidak punya, majelis tidak punya, ribuan lagi tidak punya, maka kita harus kuat. Ya, ada seorang ulama Bani Israel namanya Barseso, naudzubillah min dzalik.
Barseso. Murid-muridnya ini Bani Israel ya, jangan digambarkan kalau sekarang nggak masuk akal. Muridnya ini saking walinya terbang dari rumah ke majelis itu terbang, langit itu terbang-terbangan toh. Kenapa? Karomahnya mukmin zaman dahulu terbang. Saking walinya murid, jangan tanya ustadznya. Suatu saat Barseso ini lewat berjalan ke pasar, membelikan hajat rumah ke pasar. Di pasar itu ada seorang perempuan kafir cantik jaga dagangan ibunya. Lewat Barseso, ulama, muridnya terbang berkat didikannya Barseso ini. Berangkat bawa fulus, bawa uang, bawa keranjang kalau kita zaman sekarang ini. Lewat, matanya kecendok. Siapa itu? Loh, ulama ini kecendok matanya sama orang perempuan kafir. Cantik ini. Selesai hajatnya mampir pura-pura ngelihat dagangannya, jualan apa? Ya, ngelihat dagangan sama ngelihat yang jaga lebih banyak ngelihat yang jaganya. Padahal yang mau dibeli dagangannya ini, sendiri sindodolan. Yang mau beli apa? Ya ini berapaan? 5 menit. Oh ini, yang ini berapa? Ini 5 menit. Masuk di otaknya, pulang, mulai gemeter. Waduh, apa ini? Dalam agama Islam anggap ini jatahnya 4 ini, saya masih punya 1. Boleh saya menikah lagi, anggap ya. Padahal Bani Israel ini bukan umat Nabi Muhammad ya. Saya masih punya jatah menikah. Berangkat lagi hari kedua atau ke pasar yang kedua, part yang kedua. Berangkat, ketok lagi. Lu belum rapi. Berangkat, selesai, hampir lagi, beli lagi, ngomong. Yang awalnya cuma tanya dagangan, lu kamu siapa? Saya anaknya pendeta fulan. Nyebutkan loh, saya anaknya pendeta fulan. Oh, anak pendeta, pulang. Waduh, beda agama. Ya apa ya? Ya apa? Hari yang ketiga, datang lagi ke pasar lagi, mampir lagi, tanya lagi. Loh kamu udah kepingin punya suami kayak saya? Pingin. Loh, senggena halal ini, kebuka ini ya, tinggal siapkan mahar jadi menikah. Ya apa ini? Ya saya ngomong apa saya ya? Serius ini, serius. Ulang perempuannya. Nanti besok jenengan balik lagi ke sini. Barangkali boleh kita menikah. Semangat ini Barseso ini. Ngomong sama si abahnya si perempuannya. Ya apa bah? Boleh sama Barseso. Majelisnya ribuan bah. Boleh. Dengan syarat Barseso ikut agama kami. Wih, gak mau bah. Ngomong. Gak mau ya wes, masih banyak orang laki yang gak seagama sama dia, yang seagama sama kita. Berangkat. Namanya orang perempuan cantik, punya modal. Saya cantik. Datang pada ya apa? Boleh, kamu suruh tunggu sama abah saya. Gak berani ngomong perempuannya. Temu sama dia tanya. Ya apa? Boleh sekarang mau ambil anak saya. Tapi kamu harus ikut agama saya. Gak nunggu setahun lagi ya. Tak pikir no. Gak nunggu 2 tahun lagi tak pikir no. Sekarang saya pindah agama anda. Ulama, muridnya saking walinya terbang. Didikan daripada seorang imam namanya Barseso. Kuat agama. Kafir karena perempuan, karena perzinahan. Ulama kembalikan kepada kita, apalagi sekelas kita. Sholat ya sholat, sholatnya sholat, tapi kadang-kadang bolong hadirnya sama Allah, bolong khusyuknya. Kita harus akui, maka kita harus jaga. Apalagi zaman-zaman sosmed ya. Kalau kita nasihati santri-santri, kalau antum benar-benar ingin menghindari orang perempuan yang haram, kapan ada centingan, mungkin bahasnya DM atau chat pribadi lewat medsos anda namanya fulana, sedangkan anda tidak punya ibu namanya fulana, tidak punya kakak adik namanya fulana, alias si fulana bukan mahram anda, blokir. Jujur anda dalam taubat kepada Allah. Assalamualaikum, tok saya tak jawab waalaikumsalam. Bohong sudah. Nazratun waktu samatun ini jangan lupa ya. Tapi kalau si diladeni, Ustaz kadang-kadang ini tanya ilmu agama, wes ojo ulama, pasti banyak di sosmed ulama-ulama, biar tanya sama ulama yang lainnya. Ustaz, ini ada pondok pintar mendalil ya. Man katama ilman uljima yaumal qiyamati bilijamin minnar. Siapa orang yang menutup-nutupi ilmu? Ini orang perempuan butuh ilmu sama saya Ustaz. Kelak akan dirantai sama Allah dengan rantai daripada neraka. Saya takut Ustaz. Tutup, blokir kalau anda benar-benar aman ingin menyelamatkan daripada perempuan. Berapa banyak? Ini ulama. Nanti ada ulama-ulama yang lainnya zaman Nabi Muhammad SAW. Maka tidak bisa dihindari. Yang Afaqih maksudkan dengan ulama ini maksudnya adalah untuk kita kembalikan kepada kita. Kalau sekelas ulama jatuh, apalagi kita akan rawan untuk jatuh. Semoga kita termasuk orang-orang yang selamat daripada perzinahan dan apa-apa yang bisa mendekatkan kepada perzinahan. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga,
Yang ketiga, amalan yang bisa mendatangkan bala khusus adalah tatfiful mikyal, yaitu permainan curang kepada dagangan, timbangan. Sebagaimana ayat yang kita hafal semuanya, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Permainan di dalam timbangan. Ya, para pedagang yang merasa menggunakan timbangan harus lebih berhati-hati, bukan untuk menakut-nakuti, lebih hati-hati. Ya, maka lebih baik juga jika dilebihkan sedikit. Kenapa? Anggap sodako, daful bala, yang menolak daripada bala, ityanur rizik. Kita sedekahkan sekian daripada nol sekian. Dan artinya, ya, tidak ada artinya daripada sodako kita, tapi bisa mendatangkan sesuatu yang berarti. Kenapa? Supaya aman. Zaman sekarang, makanya dikatakan hukukullah mabniyatun alal musamahah. Hak-haknya Allah ini tersusun, terbangun atas dasar saling memaafkan. Buktinya apa? Siapa orang yang tahu, yang maksiat kepada Allah, nyesel, nangis, kepingin kembali ke jalannya Allah, apa caranya? Minta maaf sama Allah, Allah akan maafkan. Dosa saya besar, dimaafkan. Ya, zaman dahulu, zaman Bani Israil, ada seorang membunuh 99 ulama. Kemudian si pembunuh ini dihitung, mungkin membunuh bayaran ya, tertulis rapi. 99 ulama, bukan manusia biasa loh. Wah, parah deh, apa ini? Tobat, ada hidayah, ada nurnya Allah mulai muncul. Datang ke satu ustaz di zaman itu Bani Israil. Wahai saya telah membunuh 99 ulama. Kemudian saya mau kembali ke jalannya Allah. Apakah ada jalan saya untuk saya kembali kepada Allah? Oh, tidak ada. Kamu neraka tempatnya. Digenapno 100. Seret. Pas ulamae sing tak bunuh 100. Kenapa? Lek bodoh-bodoh kalau oleh mlebu bisa masuk surganya Allah karena saya tobat, ya ente bisa naik sikat 100. Putus asa. Wis, ini ulama yang ngomong, tidak ada jalan bagi kamu untuk tobat, tidak ada. Akhirnya ketemu lagi ulama, ketemu teman-temannya. Kamu kalau benar-benar mau tobat, datang sama fulan. Itu fulan lebih rahmah. Itu fulan punya ilmu, tidak ngarang, ulama temenan. Kenapa? Karena sesuai ayat Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang disebut ulama adalah ulama yang bukan punya ilmu toh, tapi punya rasa takut kepada Allah. Rasa takutnya lebih utama daripada ilmunya. Bukan yang imanuhu fi amrobihim. Nah, itu bukan ulama. Kitabnya banyak, Ustaz. Iya, semuanya sudah dibaca. Naam, karangannya banyak. Iya, ilmu. Takut. Innama itu di dalam bahasa Arab namanya yufidul hasr. Hanya saja yang enggak begini bukan. Hanya saja ulama yang takut kepada Allah, yang enggak takut sama Allah bukan ulama. Patokan, bukan ilmu tok, bukan kitab tok, bukan karangannya tok, bukan pinter bicaranya tok. Takut nomor 1 baru ilmunya. Tapi kalau ilmu lebih dulu daripada takut, ya sudah amplop tadi. Ya, lihat, fatwa bisa berubah tergantung ketebalan daripada amplopnya, atau nol, atau rangkaian angka yang masuk ke dalam TF-annya. Naudzubillah min dzalik. Waqi'. Ya, ini dari zaman ke zaman terjadi yang seperti naudzubillah min dzalik, yaitu tatfiful mikyal. Ada hadis yang perlu kita sampaikan di sini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innakum qad wallaitum amran, sesungguhnya kalian wahai umatku telah masuk daripada suatu perkara fihi halakatil umam salifah qablakum. Dulu sebelum Nabi SAW masuk ke kota Madinah itu gersam, nggak ada barokahnya, biasa-biasa aja, cuman penduduknya baik, hatinya baik. Ada kejelekan umat orang-orang Madinah zaman dahulu, apa? Suka beling sama timbangan. Umat orang Madinah sebelum itu, ya belum didakwai sama Nabi ya. Jadi jangan kita menghukumi, setelah ini kita menghukumi orang Madinah sebelum masuknya Islam beling. Jadi tidak sekilo, wes kurang lebih. Akhirnya orang bayarnya sekilo, dia bawanya nggak sekilo, ngomel dalam hati gerundel. Ya, apa ini? Nah, akhirnya terjadi. Akhirnya Nabi negor, kalian ini orang-orang Madinah tak lihat-lihat cara kerja Anda curang dan membawa kepada gharar, yaitu penipuan dan merugikan orang lain. Orang nggak ridho loh sama kamu, katanya beliau. Dan mana
umat-umat Nabi terdahulu itu salah satu yang dihancurkan bukan kaum Lut yang terjadi homoseksual, bukan itu toh, bukan kaum ini, kaum termasuk penghancur umat zaman dahulu apa? Curang di dalam berdagang. Maka Anda hendaklah tobat kepada Allah dan segera untuk memperbaiki timbangan-timbangan Anda. Namanya orang Madinah dasarannya baik, nurut, dirubah semua. Mungkin kalau zaman sekarang sembrani diambili kabeh ya. Ya, sembarangnya diambili semua, dipasno takarane, kemudian kembali normal. Nurut, jadilah Madinah kota yang barokah, menimbulkan nakhlah. Dulu mungkin gersang, tidak ada pohon-pohon kurma. Sekarang pohon kurma banyak, berkat nurut sama Nabi Muhammad SAW, berkat ada Nabi Muhammad, berkat ada dakwah, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang keempat, daripada hal yang bisa mendatangkan bala adalah al-jawr fil hukum, zalim di dalam mengambil hukum, zalim di dalam mengambil keputusan hukum. Ini jangan kita tembakkan hanya kepada orang-orang yang di atas. Ini berlaku untuk seluruh umat manusia, mau pejabat kepada rakyatnya, mau ulama kepada umatnya, mau bapak kepada anaknya, mau suami kepada istrinya, tidak boleh ngambil hukum zalim. Apa hukum zalim? Biasanya keluar terawali dengan kalimat mokoe. Saya ini suami Anda, mokoe ini yo. Loh, ini ngelanggar syarat mokoe. Nah, kena mokoe, istri terdoktrin selama ini untuk taat kepada suami. Bismillah ya, maksiat loro karone. Mokoe. Kenapa? Ngambil keputusan dengan kezaliman, bukan berdasarkan dengan syariat. Bapak kepada anak, ulama kepada muridnya, kemudian para pejabat kepada rakyatnya juga harus berdasarkan keadilan. Yang mana keadilan itu akan membawa seseorang kepada kesuksesan dan kesejahteraan. Semoga apa yang Fakir sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadza ma aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على هذه النية وابن سلام سلفنا ورجالنا شنو في ختام جلساتهم نوينا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. إياك نعبد ونستعين. سبحانك اللهم وبحمدك